Sobat Cetar, selamat datang di Cetar, cerita seputar SMKA. Bersama gue, Maul, dan partner gue, Putri. dan kita sekarang akan membahas apa nih, Put? Nah, kita sekarang bakal membahas mengenai Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Wow, menarik banget gak sih, Sobat? Dan kita juga bakal kedatangan narasumber yang Betul? keren, kece, dan juga berpengalaman di bidangnya. Betul banget. Oke. Dan juga dia Ya. udah berkiprah di SMKA udah lama juga nih. Iya. Tanpa berlama lagi pasti teman-teman tuh bertanya-tanya gitu. Kamu Iya. nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, langsung aja kita undang Undang Kang Firman Kaban. Oke. Halo. Hai. Halo. Ya. Jadi aku nih ya sama Putri penasaran banget nih sama Kang Firman. Coba Kang Firman sebutin nih nama lengkapnya. Nama lengkap, terus alamat rumah dan juga hobi nih. Mulai dari perkenalan dulu aja kali ya. Oke, sebelumnya kita santai aja ya lah. Iya dong. Perkenalkan, saya Firman Kaban, di sini sebagai koordinator eksekutif SMKA. By the way, aku nggak lama juga ya di SMK. Gitu. Iya, aku baru berapa 2 tahun ya dari 2021 Wow. masuk awalnya ya. Iya, lumayan berpengalaman ya daripada kita ya. Kita juga baru-baru nih Kang. Oke, kalau asal sih dari Medan, cuma udah lama di Bandungnya. Tapi kalau di Bandung tuh di daerah Cibiru, gitu. Kalau lahir di Bandung, asal dari Medan, KTP Garut gitu. Mengenai Medan, pasti kan Medan terkenal dengan apa Put? Apa? Dengan apa namanya? Itu tuh suku ya, Iya. sukunya banyak. Banyak gitu. banget marga juga nih. Iya, Kang ada Firman marga. apa Suku itu marganya? buat pakai sepatu kan. Iya, siap. Kang Firman BTW apa marganya nih? Kalau aku Kaban, Firman Kaban itu marganya. Oh. Batakar. Iya. Kaban itu marga ya. Aku juga baru tahu loh. Ya, ngomong-ngomong nih Kang Firman juga sebagai koordinator eksekutif SMKA. Nanti bakal kita bahas lebih jauh ya. Iya. Oke. Nah, Kang Firman, kan ini teman-teman semua pada penasaran nih ya. Apa sih itu SMKA? Kalau secara definisi tekstual itu sahabat SMKA adalah sahabat Museum Konferensi Asia Afrika gitu. Jadi adalah sebuah komunitas internasional yang karena anggotanya itu dari mana-mana ya, dari Asia Afrika, dan anggotanya itu komunitas yang memperhati kepada konferensi Asia Afrika seperti itu. Luar biasa ya. Maksudnya teh komunitas kalau misalnya didengar kata orang kayak komunitas yang wow banget gitu ya. Iya. Karena skalanya internasional. Tadi kan Iya. emang dulu kan emang sejarahnya di bangsa Asia dan juga Afrika. Cuman nggak menutup Iya. kemungkinan semua bisa masuk ya Kang ya. Benar. Iya. Iya. Oke nih. Ngomongin tentang bangsa Asia Afrika terlalu jauh, kita bakal ngomongin dulu nih sejarah adanya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika seperti apa. Oke. Sejarah SMKA ya, Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, yang saya tahu itu terbagi dari dalam 3 fase. Yang pertama itu fase embrio, yang kedua fase kelahiran, yang ketiga itu fase pertumbuhan. Nah, fase embrio ini sebenarnya dimulai dari 2005 ya. Tahun 2005 itu gagasan Sahabat Museum itu pertama kali muncul gitu. Nah, setelah itu gagasan awalnya dari tahun 2020. Cek jauh. Oke ya. Kita ada kesalahan teknis. Oke ya, jadi pada tahun 2005 itu gagasan Sahabat Museum itu udah ada. Nah, kemudian berlanjut. Nah, kemudian pada tahun 2009 komunitas Asian African Reading Club itu baru lahir gitu. Nah, itu Asian African Reading Club itu salah satu mitra juga sebenarnya, mitra SMKA gitu. Nah, Asian African Reading Club hadir pada tahun 2009. Kemudian dari tahun 2009 sampai 2011 itu lahirlah
apa ya, kegiatan-kegiatan publik gitu. Jadi masyarakat tuh sering dilibatkan itu, pada akhirnya banyak itu orang-orang yang main ke Museum Konferensi Asia Afrika gitu. Nah pada akhirnya masuk ke fase kelahiran, yaitu pada tahun 2011, tepatnya 11 Februari 2011. Nah itu bertepatan juga dengan hari lahirnya Lambang Negara Elang Raja Wali Garuda Pancasila, seperti itu. Nah kemudian setelah fase kelahiran tadi ya, nah fase pertumbuhannya itu dari 2011 sampai 2023 sekarang, sampai berkelanjutan seterusnya gitu. Nah itu fase tersebut, fase pertumbuhan ini adalah regenerasi, terus regenerasi sampai dengan sekarang, seperti itu. Jadi ada 3 fase sih. Kalau sebagai sejarahnya gimana terbentuknya SMKA, seperti itu. Oke, berarti memang aku menangkap poinnya itu nggak langsung jadi sahabat museum, tapi dari ARC dulu, Iya, dari pokoknya iseng-iseng untuk berkumpul kali ya awalnya. bertahap pada akhirnya jadilah itu. Jadi peresmian secara seremonialnya itu Iya. pada tanggal 11 Februari, seperti itu. Makanya Oke. kita setiap tanggal 11 Februari itu diperingati sebagai hari lahirnya SMKA gitu, dan diadakan Oke. juga acara Milangkala, seperti itu. Wah, keren. Oh, luar biasa ya. Put, Kang, mengenai tadi yang dibahas nih ya. Kan tadi ada embrio, terus tuh ada pertumbuhan, Betul, dan juga ada apalagi Kang tadi satu lagi? perkembangan. Embrio, Perkembangan kelahiran, ya. pertumbuhan. Oh ya. Iya. Itu seperti kayak kita belajar biologi lagi ya, ada kayak Iya. gitu-gitunya. Ya Betul. sebenarnya itu deh apa tuh, embrio, kelahiran, Ha-ha. sama pertumbuhan itu hanya analogi aja. Iya. Oh ya. Proses lah Proses, terbentuknya proses. SMK. Oke. Nah, mengenai itu dan juga aku pengen tahu nih, aku Putri dan juga teman-teman yang lain nih pengen tahu sebenarnya di SMKA ini ada klub-klub apa aja sih, Kang? Ya secara klub-klub itu sebenarnya setiap dari awal SMK hadir itu beda-beda, ada yang berkurang, ada yang bertambah gitu. Nah kalau sekarang untuk tahun 2023 sekarang itu ada 12 klub ya. Yang pertama itu ada klub Abada. Abada itu belajar tentang bahasa Arab. Kemudian ada Maghribi, bahasa Perancis, Esperanto, belajar bahasa Esperanto tentu. Kemudian klub Nihao belajar bahasa Mandarin. Klub Heiwa tuh belajar bahasa Jepang. Ada edukator belajar tentang semangat Bandung. Terus ada global literasi belajar tentang sastra-sastra gitu. Kemudian YAC belajar tentang public speaking gitu. Apa lagi yang belum sebut ya? Gurian. Oh ya, Guriang itu apa tuh, bermainnya di musik tradisional tapi fokusnya tuh di angklung, seperti itu. Sama satu lagi, Apa? Sahabit Kang. Oh ya, Sahabit itu untuk penggiat teknologi lah. Iya, seperti itu. Nah, mengenai tadi ya klub-klub nih. Misalnya aku kan dari klub YAC nih. Akang dari klub apa, Kang? Aku dari klub Esperanto. Esperanto dan Iya. Putri Edukator. edukator. Nah, misalnya nih ya, aku dari klub YAC nih, terus Putri dari klub edukator. Nah, kita tuh pengen tukeran klub nih, bisa nggak sih, Kang? Sebenarnya istilahnya bukan tukeran klub lah ya. Iya, bukan. Ikut kelas kali. Ya, kelas kayak gitu boleh. Aku juga dulu kan di klub Esperanto ya, tapi aku ikutan ke klub Guriang dulu main Oh, angklung oke. gitu. Jadi karena ya bebas lah, karena secara untuk apa tuh yang masuk ketika rekrutmen nanti ya, Iya. pendaftaran itu kan Mm. harus milih nih, harus klub apa. Nah itu Mhm. sebenarnya hanya Oke. formalitas gitu, bukan Oke. formalitas gimana ya, ya seperti formalitas gitu lah. Hmm. Tapi tetap nanti ketika pelaksana itu mau ikut klub ini boleh gitu. Oke. Jadi kita bisa bebas gitu ya, bisa bebas memilih lah gitu. Iya, iya. Oke. Oke, nah Kang tadi kan udah di-spill juga nih sedikit tentang kegiatan-kegiatan klub. Sekarang lanjut ke acaranya, ada apa aja sih di SMKA? Acara besarnya ya. Kalau acara besar sih kita banyak ya, setiap tahun ada, yang rutin setiap tahun itu ada. Yang pertama itu pasti Milangkala ya, terus BHSG, Bandung Historical Study Games. Kemudian ada Mukadimah itu apa ya, kayak peresmian anggota baru gitu. Jadi setelah oprek, setelah pendaftaran itu udah beres, baru ada Mukadimah gitu. Nanti sebagai peresmian gitu sebenarnya. Terus ada fellowship dan
Sebenarnya masih banyak juga yang lain sih. Jadi kadang ini juga nggak sebagai patokan aja, tapi kalau kita mau ngadain acara itu bebas sih, kayak gitu. Dan misalnya tuh setiap ada hari Sumpah Pemuda, misalnya tuh kita mau ngadain talk show itu nggak apa-apa, bebas gitu. Oh, kayaknya kita harus lebih kupas lagi nih tadi Iya, bener. kegiatannya. Harus kupas lebih dalam gitu ya. Acaranya tadi Oke. boleh. Kamu mikir gak sih kalau acaranya itu banyak banget? Iya. Aku tuh kayak pengen ikut semua acaranya loh. Iya. Masih banyak Kayak Banyak. iya, kayak yang acara Milangkala misalnya Iya. dan acara-acara lain kayak aduh aku tuh pengen ikut serta gitu. Kalau kamu Iya. sama gak sih? Iya sama, kemarin aku kan ikut fellowship nih, boleh dong spill tuh Kang, fellowship itu kegiatannya ngapain aja? Kalau fellowship itu kayak games pos-posan gitu ya. Pos-posan kita tuh dari Majestic, terus Preanger, titik nol Bandung sama depan Sepoheoman gitu pos-posnya gitu. Nah, nanti ditanyain tentang sejarah konferensi Asia Afrika dan berkaitan dengannya seperti itu. Ya. Seru ya, berarti ini sekaligus masuk klub, sekaligus juga belajar mengenai KA-nya. Nah, terus juga Kang kayak yang apa ya? Kalau misalnya temen-temen nih yang hobinya kayak jalan-jalan gitu ya, kayak jalan-jalan terus juga sambil belajar sejarah, kayaknya cocok deh ya ikutan itu. Iya sangat cocok sih. Oke, ada lagi nih selain fellowship juga tadi nih menarik pas tadi ngebahas mengenai awal yang ada pembukaan Mukodimah loh. Itu tuh sebenarnya di 1 tahun sekali kah, 2 tahun sekali atau gimana tuh Kang? Kalau Mukadimah itu rutin ya, setiap 1 tahun sekali ada gitu. Nah, jadi itu sebagai ketika nanti setelah oprek itu, nah baru ada Mukadimah gitu. Jadi sebagai dijelasin juga nanti di Mukadimah itu SMK itu apa secara lebih detail ya. Nanti ada perkenalan setiap klub, jadi para anggota tuh tahu gitu, tahu lebih dalam tentang SMKA gitu. Nah nanti setelah Mukadimah itu sebelum ada kelas-kelas nih, kan setiap klub itu ada kelas. Nah sebelum kelas dimulai itu biasanya ada pembekalan. Pembekalan itu bagaimana memahamkan anggota yang baru, terutama ya anggota yang baru itu tentang sejarah konferensi Asia Afrika, tentang nilai-nilai konferensi Asia Afrika gitu, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai anggota SMKA gitu ya, katanya anggota sahabat museum, tapi nggak tahu gitu esensi dari museumnya sendiri seperti apa gitu. Nah nanti baru setelah itu baru ada setiap klub itu kan ada kegiatannya. Nah kegiatannya itu ada yang kelas. Kalau misalnya Abada itu ada kelas belajar bareng-bareng gitu. Kalau misalnya klub Buriang itu ngadain latihan bareng-bareng, latihan angklung gitu. Masih banyak sih. Jadi setiap klub itu mempunyai cara belajarnya masing-masing. Terutama kayak misalnya tuh apa lagi ya? Edukator itu biasanya mereka tuh ngadain materi gitu ya. Nah setelah materi ada juga nanti tadarus bareng-bareng gitu, tadarus tentang The Bandung Connection buku TBC gitu. Jadi banyaklah kalau acara-acara di kegiatannya seperti itu. Oke, seru seru banget. Ya pasti seru. Iya. Kang, aku pengen nanya nih ya, Putri juga pasti penasaran ya, dan juga teman-teman juga pasti penasaran kan. Dan apa sih ya beda sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dan juga Museum Konferensi Asia Afrika? Bisa dijelaskan? Ya, kita singkat aja lah ya, SMKA dan MKA gitu. Nah, SMKA itu sahabat Museum Konferensi Asia Afrika, sedangkan MKA itu Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, ini sebenarnya lembaga yang berbeda. Kita tuh sebenarnya mitra gitu. Mitraan. Ya, mitra. Jadi MKA dan SMKA itu saling bekerja sama gitu. Jadi kita sebagai SMKA kita diberikan tempat, sekre dan tempat lain-lainnya gitu ya untuk berkegiatan. Dan ketika museum juga ketika butuh ketika menyelenggarakan sebuah acara yang jadi pelaksananya itu kita gitu, dari sahabat museum gitu kebanyakan, tapi nggak semua juga, ada yang emang itu dilaksanain oleh museumnya sendiri, tapi hampir kebanyakan itu dibantu sama kita gitu. Jadi pada akhirnya kalau bahasa biologinya itu simbiosis mutualisme gitu, jadi saling menguntungkan gitu. Iya. Jadi kan MKA acara itu terbantu, sedangkan kita sebagai anggota SMKA mempunyai pengalaman gitu untuk udah ngebantuin acara museum seperti itu.
Aduh, kok kayak yang makin seru aja ya, makin ketika pembahasan itu makin seru, Iya. makin kayak yang aduh, kok kayak aku pengen banget gitu ya, kayak wah masuk-masuk ke semua lah yang ada di SMKA, kegiatan-kegiatan gitu. Kamu juga nggak sih, Put, ya? Iya juga sih, Iya. dan juga ini tadi menyinggung mengenai uh, manfaat mengambil pengalaman anak muda di Iya. SMK nih. Nah, selain dari manfaat pengalaman sebagai panitia gitu ya di acara-acara MKA, apa aja sih Kang manfaat yang dirasain oleh Akang dan teman-teman dari SMKA? Oh ya, sebenarnya kita berbicara lagi tentang SMKA ya sebelum itu. Yang pertama itu kan moto dari SMK itu ada 3 ya. Yang pertama bersahabat, bermanfaat dan berdikari. Nah, bersahabat itu ketika masuk teman-teman pasti nanti bersahabat dan berrelasi gitu. Jadi ada kan saling mengenal gitu ya. Nanti teman-teman punya banyak teman dan relasinya luas gitu. Nah, kemudian yang kedua bermanfaat itu selain tadi untuk ngebantu MKA atau apa ya, saling berbagi gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman di kelasnya itu kan setiap klub itu kan ada kelas nih. Nah, bermanfaatnya juga di situ gitu. Nah, nanti selain membantu kegiatan, teman-teman juga bermanfaat ketika nanti belajar bareng tentang bahasa atau misalnya tentang angklung, musik tradisional dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk berdikari berdikari sendiri nanti diimplementasinya itu dalam bentuk kita tuh bisa berdiri sendiri gitu. Jadi karena kita tuh tidak ada anggaran yang tetap ya, kita harus mencari uang secara mandiri gitu. Nah, kita konsepnya tuh kita mengadakan sebuah merchandise gitu. Nah, teman-teman yang berminat silahkan kunjungin IG smka.info, nanti di situ ada keterangannya kalau misalnya mau beli merchandise kemana. Seperti itu sih. Keren banget, Iya. sekalian berwirausaha nih. Iya, betul. Merchandise-nya apa aja Kang? Untuk sekarang itu masih ada kaos sama tote bag. Untuk selanjutnya pasti bakal banyak lagi, mau topi, gantungan kunci dan lain sebagainya seperti itu. Wow, aku juga jadi mau dong ya merchandise-nya. Keren. Beli dong kalau mau. Iya ya. Oke. Nah, tadi kan udah di-spill tuh teman-teman, berarti emang SMKA, MKA dan organisasi lain juga beda ya. Nah, tadi tuh yang ngebedain dengan organisasi lain deh apa? Kalau misalnya apa sih bedanya SMKA gitu ya dengan organisasi lain gitu, pasti banyak ya. Yang pertama itu apa ya, SMK itu bukan organisasi berbadan hukum. Yang pertama yang uniknya itu, kenapa apa itu berbadan hukum, maksudnya gini, kan bisa di organisasi kampus atau di organisasi apalah, parpol atau apalah gitu lah. Iya. Kita nggak usah sebutin. Nah, di mereka itu biasanya mempunyai ADART ataupun GBO, garis anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan juga garis besar haluan organisasi. Nah, sedangkan di SMK ini nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Ini waktu itu pernah sempat ngobrol sama salah satu founder lah ya, disebutnya almarhum Pak Desmond Setiadian. Dia bilang kenapa SMK itu tidak berbadan hukum gitu ya, tidak karena ditakutkan bubar katanya. Karena katanya ketika hukum itu kan memaksa dan mengikat. Nah, sedangkan di SMK itu jangkauan relasinya itu secara horizontal maupun vertikal itu sangat luas. Maksudnya gini, kan di SMK itu berbasisnya volunteer. Nah, yang masuk di join itu ada yang dari Unpas, UPI, IWA, semuanya segala macam lah ya, karena kita nggak ada batasan gitu. Nah, karena itu karena tidak ada batasan dan juga secara vertikal juga, mau itu kan ada yang masih SD, SMP, SMA kita terbuka, kita tidak ada batasan gitu. Nah, makanya ketika berbasis volunteer itu harus memaksa dan mengikat, kan volunteer tuh relawan gitu pada konsepnya gitu. Nah gitu, jadi nggak bisa diterapkan. Nanti kalau diterapkan nanti makin sedikit gitu yang gabung ke SMKA, yang nanti di SMK makin sedikit karena terikat gitu kayak gitu. Jadi makanya nggak dibikin. Nah, kemudian apa lagi ya, nah ini kalau organisasi lain tuh biasanya ada ketuanya gitu ya. Iya, iya. Apalagi kalau di hima, di himpunan Benar-benar. ada ketua umum lah gitu ya, sekjen, ketum tuh. Nah, kalau misalnya di SMK itu enggak kayak gitu. Kita mulai dari bukan teratas lah, paling intinya itu adalah koordinator eksekutif. Koordinator eksekutif harus punya administrator, pengurusnya. Nah, kemudian koor juga, klub juga punyanya itu koor gitu, bukan ketua. Nah, apa bedanya ketua sama koor gitu ya? Kalau
pada intinya sama cuma untuk nge-coordinate kayak gitu. Nah tapi kalau koordinator itu tidak punya hak eksklusif gitu, jadi sama aja semua kayak gitu. Karena kan kita di SMK itu berasas kesetaraan ya kan. Kalau ini ngebahas yang lebih uniknya lagi nih, Iya, kan iya. organisasi lain di luar kampus biasa tuh kita berasas kekeluargaan gitu ya. Nah kalau kita uniknya di SMK itu enggak, kita menganut asas kesetaraan. Nah jadi karena perbedaan vertikal tadi ya, ada yang SD, SMP, SMA, S2, S1, S2 sampai udah nikah, udah punya anak, itu ada yang masih aktif gitu. Nah kita semua setara. Begitu juga dengan koordinator eksekutif, dengan administrator, dengan koorklab, dengan anggota pun, mau anggota lama, anggota baru, pada dasarnya semua sama gitu. Jadi asas yang kita pakai itu seperti itu gitu. Oke, kalau nyambung tadi ke tingkatan orang tuh yang tadi, berarti kan emang syarat masuk gabungnya tuh kan siapapun bisa. Nah, setelah itu boleh di-spill ya, Ul ya. Di spill aja Kang, jadi biar ya teman-teman tahu gitu Iya. kan ya. Mungkin cara masuk jadi anggota gimana nih gitu ya. Ya biasanya kita tuh open recruitment anggota baru itu pada bulan Agustus. Agustus tahun sekarang. Pokoknya setiap tahun tuh di bulan Agustus ada open recruitment. Sebenarnya enggak bulan dari bulan Agustus sih sebenarnya, jangkanya sebulan gitu. Sebulan, berarti dari Juni, Julian, Agustus gitulah pokoknya waktunya seperti itu. Nah kalau persyaratan khusus enggak ada lah ya. Bebas karena kita kan dari museum juga, kan museum for all gitu ya. Jadi enggak ini kriteria kalau misalnya ini untuk anak sejarah doang, enggak ada. Kita semua bisa ikutan gitu. Karena nanti juga di sini toh kita nanti belajar bareng-bareng perihal pembekalan, nggak tahu sejarah konferensi Asia Afrika gimana, nanti kita bakal adain pembekalan seperti itu. Jadi untuk apa ya, untuk kriteria khusus nggak ada sih. Untuk kalau usia mah kayaknya menyesuaikan aja lah ya. Masa 3 tahun 4 tahun ikutkan gitu. Iya. Pastinya tidak ada batasan umur ya, siapa aja gitu, tapi menyesuaikan juga gitu. Takutnya umur masih TK dimasukkan SMK itu kan nggak ada usia sebaya dia gitu. Tapi maaf Kang, yang paling muda tuh usia berapa yang pernah masuk? Kalau usia yang paling muda itu kalau saya dengar dari angkatan atas katanya sih dulu tuh pernah ada yang masuk umur 9 tahun, kelas 4 SD katanya. Wow, serius? Lucu 9 banget. tahun? Iya. Kaget aku. Sekarang itu yang sekarang masih aktif itu SMP ada. Mantap. Iya. Masih aktif tadi juga ikutan kegiatan seperti itu. Oke, keren banget. Keren banget ya, luar biasa gitu ya. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Kang Firman Kaban. Oke. Nah, Kang Firman, tadi itu adalah penutupan pertanyaan dari kita di podcast perdana Cetar SMKAA. Iya, jadi gimana nih teman-teman semua, kalian pengen gak sih masuk SMKAA? Seru kan ya? Nah, buat kalian nih yang mau info lebih lanjut, kalian bisa follow IG kita di @smkaa.info. Betul kan Put ya? Betul, dan jangan kemana-mana karena abis ini kita akan melanjutkan episode selanjutnya membahas salah satu klub. Oke. Klub ini yang tadi di-spill oleh Kang Firman. Main angklung katanya. Apa tuh main angklung? Main angklung apa tuh? Ntar aja kita spill di teman-teman berikutnya. ya. Teman-teman pasti pada penasaran juga kan ya. Stay tune di Cetar SMKA ya. Iya. Nah, sebelum ke penutupan ya Kang Maul dan juga Kang Firman, ada quotes dan juga ada salam museum nggak sih? Mungkin quotes dulu aja ya, nanti closing nanti. Kalau quotes dari saya, jika hujan bagaikan kesulitan dan matahari bagaikan kemudahan, maka dibutuhkan dua kompeten tersebut untuk melihat indahnya pelangi. Cakep. Luar biasa kok. Mind blowing. Menginspirasi. Iya. Ya, tahu kan maksudnya apa? Tahu. Ada Tahu kesulitan, dong. pasti ada kemudahan. Ketika masalah tersebut teratasi jadi indah gitu. Jadi dapat solusi gitu. Oke. Terima kasih Kang Firman Kaban. Sekarang boleh dong untuk closing mimpin untuk salam sahabat Oke. museum. Nanti kan kita sahabat museum ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku gitu ya. Siap. Siap ya, berdoa. Oke. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Oke, saya Putri. Saya mau. Saya Firman. Kami Pamit pamit